Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Peri Winarbowo. Ya, Saya mahasiswa sarjana keperawatan Setikes Kota Sukabumi. siapa? Kalau boleh tahu, Bapak dengan Bapak siapa ya? Saya Pak Jan, Bapak. Pajar ya? Ya, Bapak Pajar teh ini ya apa? Kepala keluarga di sini ya? ya. Betul sekali ya. Jadi kedatangan saya kemari ya, kebetulan saya ingin mengkaji masalah kesehatan ya, pengkajian keluarga tentang masalah kesehatan yang ada di rumah Bapak. Siap. Ya, untuk waktunya kurang lebih lah 10-15 menit. Bagaimana Bapak bersedia? Boleh Pak. Kita lakukan di tempat ini aja ya, Ya. supaya santai ya di rumah Ya. Bapak aja ya. Untuk topiknya yang tadi sudah dibahas ya, mengkaji masalah kesehatan yang ada di rumah Bapak ya. Kita kaji masalah apa aja yang ada di keluarga Bapak ya, tentang kesehatan terutama. Sekarang keluhan yang ada, keluhan kesehatan yang ada di keluarga Bapak apa? Terutama Bapak sendiri. Kebetulan saya itu punya hipertensi Pak. Hipertensi Darah ya? tinggi, iya. Hipertensi. Soalnya kebetulan Darah tinggi. ada keturunan dari keluarga. Keluarga. Jadi saya kena ada Suka dikontrol atau gimana? suka biasanya Oh, ke biasanya. suka kontrol ke Puskesmas ya. ya. Sejauh ini Bapak udah kontrol ya. Jadi Tapi kadang-kadang kalau udah terasa ini tapi suka sering berarti udah ada ya sedikit-sedikit tahu ya tentang darah tinggi itu apa ya. Darah tinggi itu berarti tekanan darahnya tahu. Tekanan darahnya. Kalau kata Pak Mantri atau Bu Bidan pasti puskesmas, darah tinggi itu kalau tensinya di atas 140 Pak. Oh gitu ya. Benar berarti ya Bapak udah tahu. Kita jelaskan dulu ya satu persatu biar lebih jelas. Kalau di sini sesuai teori ya, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi lebih dari 140 mmHg ya. Biasanya 140/90 itu dikategorikan biasanya hipertensi. Terus tanda dan gejalanya biasanya suka gimana tuh Biasanya darah tinggi? kalau pas kerasa tensinya lagi naik kan biasanya pusing Pak sama berat di tengkuk. Berat di Pak tengkuk, ya. ya. Jadi ini ada ya tanda dan gejalanya tadi yang dikatakan Bapak juga benar itu ya. Yang pertama ada pusing, terus nyeri kepala, terus sakit dirasakan di belakang nih kepala, Ya. tengkuk. Biasanya itu tanda-tanda itu darah tinggi ya. Terus ini ada penyebabnya, penyebab darah tinggi biasanya sering ini apa? Sering menimbulkan sering makan yang garam-garamnya ini ya. Terus ada penyebabnya itu Pak, penyebab darah tinggi biasanya dari faktor makanan Pak. Jadi sering mengonsumsi yang asin-asin, garam-garaman gitu. Terus ada minyak ya, minyak goreng itu kolesterol. Terus merokok, ya Bapak merokok. Kebetulan iya. Pulangnya jadi harus berhenti ya Pak ya. Apalagi kalau udah makan nih Pak sok ada asam nih mulut. Nah semuanya dia merokok terus ngopi Pak. Ya, Terus sok sepaket Pak. begadang, kurang tidur, terus banyak pikiran, itu faktor pencetus biasanya terjadi darah tinggi. Terus faktor-faktornya yang mempengaruhi biasanya faktor keturunan yang tadi ya ada ya orang tua ya yang darah tinggi ya. Terus sering biasanya mengkonsumsi makanan yang asin-asin atau garam-garam, terus banyak yang mengandung ini minyak yang tadi. Terus ini Pak apa? Ketika keluhan itu datang, keluarga bagaimana respon keluarga? Biasanya suka ngingetin kalau misalkan saya udah terasa pusing, tengkuk pusing berat, Ya. suka ngingetin misalkan si ibu
makanya jangan merokok terus suka ini biasanya sih gitu. Gitu ya Pak ya. Ya. Jadi si ibu mah ini apa perhatian ya, kalau Pak ya harus menjaga kesehatan gitu ya. Betul, Pak. Terus bila misalnya terjadi kekambuhan, Bapak sering memeriksakan ke puskesmas ya terdekat ya. Iya, biasanya kalau kalau emang kalau pusing biasa kan suka beli obat di warung ya, Iya. yang buat pusing. Kalau misalnya udah agak mempan, bisa suka ke puskesmas, Ke Pak. puskesmas ya. Ya, buat kontrol tensi juga. Alhamdulillah ya. Berarti ada pengalaman gitu ya, pengalaman dari si ibu ada pengalaman itu apa saling pengertian, Bapak juga ada pengalaman, apalagi kalau obat udah habis ya terus kontrol jadi obat-obatan itu ya harus dikonsumsi ya, darah tinggi mah, terus yang terutama jangan makanan harus dijaga ya, terus pikiran harus tenang ya Pak ya. Ya. Terus ininya Pak apa ke puskesmas mah ini ya dekatnya. Alhamdulillah sih kalau naik motor dekat balik kantor juga cuma satu kali naik angkot sih Pak. Iya. Itulah masih jaraknya nggak terlalu jauh. Alhamdulillah ya. Mas ya. Tidak jauh ya, jalan kaki juga bisa olahraga ya. Kalau jalan kaki lumayan, tapi ya. kalau bisa juga sih, cuma Mhm. harus agak sambil olahraga misalkan hari bisa ya. sambil santai. Bisa. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah apa penyuluhan kesehatan tentang masalah pengkajian di keluarga sudah selesai. Saya ngomong evaluasi ya, ada yang ditanyakan dulu nggak? Ditanyakan dulu. Nggak ada sih Pak. Nggak ada ya, cukup aja ya. Ya, kita evaluasi ya supaya ini apa sharing-sharing dari saya apa tersampaikan. Tadi teh darah tinggi itu apa Pak? Darah Darah tinggi tinggi itu bila tekanan darah di atas 140 ya. Iya. Biasanya itu tanda dan gejalanya. Ada gejalanya pusing, nyeri kepala terutama di tengkuk belakang leher. Tengkuk belakang leher. Biasanya faktor penyebabnya itu dari apa gitu? Biasanya sering konsumsi yang asin-asin, Masih terus merokok, kopi, gadang. kopinya, benar. Alhamdulillah ya, Bapak sudah ini ya sudah paham ya, jadi udah ada apa bisa mengetahui tentang darah tinggi. Untuk selanjutnya nanti saya akan datang ke sini lagi ya. Untuk hari dan waktunya kita nanti bisa diskusikan kembali. Kita sharing-sharing lagi tentang masalah kesehatan yang ada di keluarga Bapak ya. Untuk itu saya izin pamit. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak dan keluarga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon ya Pak.